Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan menjawab tentang pertanyaan teman kita yang bertanya tentang bagaimana penggunaan air yang ada di masjid yang sebenarnya. Karena kita sering menemukan beberapa masjid ya seperti yang ada di sini ini, numpang kencing di dinding masjid. Cuma kencing saja, setelah itu tanpa melakukan ibadah di masjid langsung pulang. Sebagaimana banyak terjadi disediakan oleh takmir masjid, memang jeding-jeding masjid di pinggir-pinggir jalan dipersiapkan untuk itu, untuk mandi, untuk bercuci, untuk mengambil air diminum di rumahnya, untuk kencing dan sebagainya. Sehingga ada beberapa orang yang tidak melakukan ibadah di masjid itu. Bagaimana pendapat para ulama di dalam masalah ini? Nah, ini keterangannya kita ambil dari kitab I'anatut Talibin. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Zainuddin Al-Malibari menyebutkan dalam kitab I'anatut Talibin, yahrumu tatahhuru bil musabbali lisyurbi. Haram hukumnya bersuci dengan air yang telah dipersiapkan untuk diminum. Au bil ma'il mausubih, atau dengan air yang digosap. Artinya tanpa pamit, memakai air tanpa pamit. Wa ma'al hurmati yasihul wudu. Walaupun hukumnya haram, tapi wudunya tetap sah. Qauluhu wa kadza bima injuhila haluhu, begitu juga dengan air yang tidak diketahui, yang tidak ketahui statusnya. Ai wa kadzalika yahrumu tatahhuru bima'in lam yudrah. Begitu juga haram bersuci dengan air yang tidak diketahui, hal huwa musabbalun lisyurbi aw lit tatahhuri. Apakah air itu dipersiapkan untuk diminum atau untuk bersesuci. Wa sayadhkuru syarihu fi babil waqfi annahu haitsu ajmala al-waqif syartahu uttubi'a fihi al-'urful muttarid fi zamanihi. Dan Syekh Zainuddin Al-Malibari syarih akan menyebutkan di dalam bab waqaf annahu, sesungguhnya apabila seorang yang mewakafkan air itu mengumumkan syaratnya, pokoknya meletakkan air begitu saja boleh dimanfaatkan, maka penggunaan air itu menyesuaikan dengan adat yang berlaku pada saat itu. Kalau ada air dipersiapkan di situ, biasanya dipakai untuk mandi, minum, bersuci dan sebagainya, yaitu yang diikuti. Li'annahu bimanzalati syartil waqif, karena uruf adat kebiasaan itu sama halnya dengan ketentuannya orang yang mewakafkan. Qala wa min thammah umtuni'ah fis saqayatil musabbalati ghairu syurbih. Dan dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa air-air yang disediakan untuk diminum dilarang untuk dipakai selainnya minum. Wa naqlul ma'i minha walau lisyurbi, dan juga memindah air dari tempatnya. Walaupun nanti setelah dipindah di tempat yang lain itu airnya dipakai untuk diminum juga, tetap tidak boleh dipindah. Thumma qala wa su'ila al-alamah at-Tambadawi anil jawabi wal jarar allati 'indal masajid. Dan Imam Tambadawi ditanyakan tentang guci
dan gentong yang ada di dalam masjid yang ada airnya fi halma idza lam yu'lam annaha mauqufun lisyurbi aw lil wudu aw lil ghuslil wajib aw lil masnun aw ghuslin najasah. Apabila tidak diketahui bahwa air itu diwakafkan untuk diminum atau untuk wudu atau untuk mandi wajib, mandi yang disunatkan atau untuk membersihkan najis. Fa'ajabah, Imam Tombadawi itu menjawab, annahu idza dallat qarinatun ala annal ma'a mawdu'un li ta'mimil intifa' jazah jami'u ma dzukira. Jika ada qarinah, ada tanda-tanda bahwa air itu diletakkan untuk kemanfaatan yang umum, maka boleh memanfaatkan air itu untuk semuanya yang disebutkan. Minasyurbi, yaitu minum, wa ghuslin najasa, menyucikan najis, wa ghuslin najasati, mandi wajib, mandi janabah, junub, wa ghairiha dan selainnya. Wa mithalul qarinati, dan contohnya tanda-tanda yang memperbolehkan jiryanun nasi ala ta'mimil intifa' bil ma'i, kebiasaannya manusia, berlakunya manusia pada saat itu untuk mengambil manfaat secara umum dengan air itu. Min ghairi nakirin min faqihin wa ghairihi, tanpa ada teguran, tanpa ada ingkar dari orang alim fikih dan selainnya. Idz zahir min adamin nakir annahum aqdamu ala ta'mimil intifa'i bil ma'i. Karena yang jelasnya zahirnya tanpa ada teguran itu menunjukkan bahwa mereka itu memang mengumumkan, artinya memberikan ketentuan umum kepada air itu. Boleh memanfaatkan secara umum kepada air itu tanpa ada teguran, itu menunjukkan bahwa air itu memang dimanfaatkan untuk umum. Biwaslin, mandi, wasyarbin, wasyurbin, minum, wawuduin dan wudu, wa ghuslin najasatin dan mencuci najis. Famithlu hada iqa'un yuqalu bil jawaz. Maka dengan begini ini, contoh yang seperti ini dikatakan boleh. Wa qala inna fatwal alam Hamdillah ba mahramah yuafiqu ma dzakarahu. Dan Imam Tombadawi mengatakan bahwa fatwahnya Abdullah ba Mahramah itu seperti apa yang telah disebutkan. Wa kadza hamlu syai'in, begitu juga membawa sesuatu, artinya haram. Wa kadzalika yahrumu naqlu syai'in minal ma'il musabbali litatahhuri wal aw lisyurbi ila ghairi mahalli. Begitu juga haram memindah sesuatu dari air yang telah disiapkan untuk bersuci atau untuk minum ke tempat yang lain. Walau lisyurbi kama alimta, walaupun nantinya tetap untuk diminum juga atau untuk bersuci juga, seperti apa yang telah kita ketahui. Nah, dapat kita ambil kesimpulan bahwa jika ada masjid memang menyediakan untuk bersuci, mandi, minum, mengambil air dan sebagainya, yang kita ketahui bahwa dananya itu diambilkan dari tarikan amal, dan amal itu untuk kemaslahatan, ya boleh-boleh saja. Yang dapat kita sanksikan kalau dananya diambilkan dari dana masjid, seperti dana masjid, maksudnya dana yang diwakafkan untuk masjid, dana yang dihasilkan dari tanahnya masjid. Contohnya masjid punya tanah, kemudian tanahnya ditanami pohonnya menghasilkan buahnya dijual, ini kan miliknya masjid. Yang ini seperti kita ketahui bahwa dana-dana yang dipakai untuk operasionalnya jeding ini dipakai dari hasil sumbangan yang untuk kemaslahatannya masjid. Ya boleh-boleh saja, asalkan memang ada qarinah yang menunjukkan bahwa air itu untuk kemanfaatan umum.
Demikian teman-teman, mudah-mudahan ilmu yang didapat pada hari ini menjadi ilmu yang berkah bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.